A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu, ayat-ayat yang turun di Mekah, karena Nabi SAW itu kan dapat wahyu di dua tempat kurang lebih secara global ya, walaupun nanti ada tempat-tempat yang lain. Tapi secara umum Nabi dapat disebut dengan Makkiyah, yang kedua Madaniyah, gitu ya. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di awal di Mekah itu turunnya, itu ayat itu banyak bicara tentang masalah iman, itu masalah akidah dan masalah akhlak. Dibangun dulu iman soal. Nanti begitu masuk Madinah, baru bicara hukum, aturan hukum. Aturan hukum, harus lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu, kalau muamalah begini. Dan itu berarti adalah merupakan metode pendidikan Quran. Di mana metode pendidikan Quran itu, dan ini menjadi koreksi buat kita hari ini, anak-anak jangan dibebani banyak dengan hukum di awal, tapi bangun akhlak mereka di awal. Kuatkan iman mereka di awal. Karena begitu Quran ngajari sahabat. Bukan ditumpuk pakai hukum. Itu contohnya sholat, itu hukum. Puasa itu hukum. Sedekah itu hukum. Umroh, haji itu hukum. Baik, muamalah, jual beli itu semua hukum. Ada aturan, jangan dibebani. Makanya Nabi pakai aturan. Antum coba lihat hadis Nabi. Saya pernah mengukur hadis ini. Saya kalau ada ganjaran suka nanya, ya Allah ini kasih aku jawaban, karena saya jujur ada pertanyaan gitu. Suka Allah kasih jawaban saya kasih contoh hadis Nabi SAW. Saya ketika kita membaca hadis, mau kita tahu hadisnya, muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Waktu anak saya yang pertama umur sekitar 4 tahun kurang lebih, 4 tahun gitu ya. Saya tahu hadis ini, tapi anak itu sudah mulai sholat, mulai ikut-ikut saya sholat, apalagi laki-laki. Sekali waktu saya ajak ke masjid, rapi. Kalau teman-temannya lari, bercanda, teriak-teriak waktu sholat, dia bergeser dari tempatnya aja enggak. Dia berdiri aja begitu. Kalau kepalanya bisa tengok kanan kiri, tapi kakinya enggak bergeser ya. Berdiri aja sampai selesai imam. 4, 5. Begitu masuk 6, saya kaget. Karena saya punya pertanyaan waktu usia 4 dan 5 itu, saya bertanya ke Allah. Loh, apa ya hikmahnya? Sampai saya mencari-cari tafsiran hadis. Apa ya hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan memerintahkan anak sholat itu baru umur 7? Ini anak saya umur 4, 5 udah rapi sholatnya. Walaupun itu belum bisa baca banyak macam-macam ya. Ternyata Allah jawab. Umur 6 tahun sholatnya mulai berantakan. Di umur 6 tahun dia mulai belajar main. Gitu ya. Saya bilang, oh ini jawabannya. Karena ternyata memang umur 7. Umur 7 itu memang kata Nabi, umur 7. Jadi jangan beban hukum sebelum sesuai dengan panduan Rasul. Gak usah buru-buru. Wah, anak saya alhamdulillah Pak sudah sholat duha, sudah sholat tahajud. Ya hati-hati ya. Saya bukan tidak izinkan, karena yang punya kesiapan, anak punya kesiapan betul seperti itu langka, nggak banyak. Rata-rata dan artinya yang rata-rata itu memang sesuai dengan alurnya saja. Jadi mohon diperhatikan betul kapan hukum ini dijalankan dengan urutan apa. Kaidah sederhananya gini loh dalam Islam itu. Bagian dari fikih prioritas itu kajiannya mesti selalu ulama sepakat hal ini. Mesti dimulai dari yang wajib dulu. Wajib cakep baru mulai pelan-pelan masuk sunnah. Satu-satu masuk sunnahnya. Ini bagus geser ke sunnah berikutnya. Begitu seterusnya. Nanti ada urutannya. Gitu kan. Ya sekarang sholat 5 waktu. Subuh aja sholat masih belum beres. Terus antum kasih beban besar-besar. Subhanallah. Ini tidak sesuai nanti dengan panduan Makkiyah Madaniyah itu.
Karena panduan Makkiyah itu dikuatkan dua hal sebagai pondasi dasar, yaitu iman, akidah, keimanan anak-anak, kemudian akhlak mereka. Makanya sebenarnya di Indonesia ini, saya ketika semuanya ada pelajaran namanya pelajaran akidah akhlak, itu sebenarnya luar biasa sebenarnya. Kenapa harus akidah akhlak bunyinya? Kenapa? Ya kan gitu pelajarannya, ada akidah akhlak. Kemudian ada pelajaran fikih sendiri kalau nggak salah. Kenapa akidah akhlak begitu? Ini karena begitu. Ini memang panduan dasar. Dasar sekali. Jadi mohon jangan terlalu dibebani dulu, dipandu betul. Karena nanti yang muncul bukan kenikmatan beragama, tapi trauma beragama. Dan ini nanti yang menimbulkan kegagalan waktu dia dewasa. Orang yang salah menganalisa, nanti yang disalahkan adalah pendidikan Islam. Ada yang gitu kan, anak ini dari kecil loh Pak diajari sholat, ya. Masa begitu kuliah malah sholatnya berantakan? Begitu pisah kota dari dengan orang tuanya, dia kuliah di tempat lain. Masa tiap hari orang tuanya harus nelpon untuk urusan sholat? Itu faktornya trauma beragama. Karena tadi agama ini tidak bisa dijalankan dengan kenikmatan, tapi dijalankan dengan penuh beban. Apa yang membuat beban bisa dinikmati? Nah, pondasi dua itu jawabannya, paham ya? Apa yang membuat beban bisa dinikmati? Beban bisa dinikmati apa enggak? Beban itu secara umum nggak bisa dinikmati, secara umum. Namanya beban. Makanya beliau punya beban hidup. Itu pasti nggak nikmat hidupnya, kan? Beban hidup belum nikah gitu umpamanya. Nggak bisa dinikmati itu. Karena sudah ngobrol di depan tadi. Maka mari segera kita ringankan beban hidup beliau, gitu aja. Beban hidup itu secara umum nggak bisa dinikmati. Tapi ternyata ada beban yang bisa kita nikmati, betul kan? Oh, banyak. Dia berat sebenarnya, tapi kita menikmati kok. Oh gampang Pak. Kok bapak yang senang main bola itu, senang nonton bola itu. Ya Allah, jam 12 baru tidur Pak, jam 2 siaran langsung. Bangun Pak. Coba tidur normal. Jam 12 tidur, jam 2 bangun. Nggak mungkin Pak, subuh jam 7. Kenapa? Karena beban Pak. Beban untuk bangun jam 2. Tapi kalau dia punya kenikmatan, dia bangun. Oh iya. Seberapa bahayanya naik ke puncak gunung? Dia tembus pula Mount Everest sekalian. Betapa bahayanya. Bahaya Pak. Tapi orang punya kenikmatan sampai menembus itu. Dia jalani itu semua kesulitan itu. Bahkan semua bahaya itu ditempuh. Karena faktornya tadi, kenikmatan. Nah, beragama yang namanya orang beban itu ditaruh di punggung sini Pak, digotong nih. Begitu digotong, kalau sudah sampai di lokasi karena beban, maka akan buru-buru dia letakkan bebannya. Itulah yang terjadi pada anak kita dan sholat mereka, anak kita dan ibadah mereka. Ini berat, aduh saya dari kecil dipaksa sama orang tua saya. Mumpung sekarang sudah beda kota, terserah saya. Benar? Kenapa? Karena mereka tidak menikmatinya. Nah, penikmatan itu sekali lagi beban itu bisa dinikmati dengan dua. Berikan akidah yang kuat, berikan akhlak yang baik. Nah, kita bicara akhlak.